Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah didatangi 3 orang. Yang pertama mengeluhkan tentang belum juga dikaruniai anak keturunan. Yang kedua mengeluhkan tentang sedikitnya harta dan lilitan hutang. Kemudian yang ketiga mengeluhkan tentang kebun-kebunnya yang tidak diguyur hujan, kekeringan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi untuk mereka semua dengan satu jawaban. Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya kenapa kita permasalahannya berbeda, kemudian diberikan satu jawaban solusi, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa hebatnya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa istighfar itu memiliki keutamaan yang luar biasa, bisa mengundang rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dosa yang kita lakukan kalau tidak istighfari itu bisa menghalangi kita daripada rezeki, daripada nikmat, karunia dan yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa innal abda la yuhramu minar rizki bisababi dzambin fa'ala. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar terhalangi dari rezeki, dari karunia, dari nikmat oleh sebab dosa yang telah ia lakukan. Masya Allah. Maka hendaknya setiap kita selalu memperbanyak untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang rajin beristighfar, selalu dia memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari kesempitan hidup yang ia alami, dan Allah pasti akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan, beliau merupakan teladan, role model yang luar biasa yang patut untuk kita contoh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah, dan sesungguhnya aku memohon ampun, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Masya Allah. Dan juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, kata beliau, aku pernah sulit memahami suatu bab di dalam agama, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Imam Ibnu Taimiyah memperbanyak istighfar, bahkan disebutkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 kali, sampai kemudian setelah itu dibukakanlah kepadaku pintu pemahaman terhadap permasalahan persoalan yang sedang aku hadapi. Masya Allah. Jadi selain keutamaan istighfar itu bisa mendatangkan karunia, rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga bisa membukakan pintu pemahaman bagi kita di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kesulitan di dalam belajar, sulit memahami pelajaran, sulit memahami ilmu, maka istighfar, banyak-banyak istighfar, karena dosa itu menghalangi kita betul-betul dari yang namanya rezeki, nikmat. Kemudian juga termasuk menghalangi kita dari bisa memahami pelajaran ilmu yang kita sedang pelajari. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya di dalam istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keutamaan yang paling besar daripada itu adalah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita menyiapkan waktu khusus
untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu sepertiga malam. Setelah kita melaksanakan sholat tahajud qiyamul lail, kita banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beristighfar di waktu sahur, yaitu waktu sebelum datangnya subuh. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat yang lain, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Allah menyebutkan ya, sekaligus memuji orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah, ya Allah, kami beriman kepada Engkau, ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami supaya tidak terkena siksa api neraka, yaitu mereka yang sabar, mereka yang jujur, mereka yang taat, mereka yang rajin berinfak, dan mereka yang rajin beristighfar di waktu sahur, yaitu waktu sebelum datangnya waktu subuh, salat subuh, yaitu sepertiga malam. Sepertiga malam yang terakhir, di situ kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz-lafaz istighfar banyak sekali, kita paling sedikitnya astagfirullah atubu ilaih, atau dibarengi dengan subhanallah bihamdi astagfirullah atubu ilaih. Dan di sana ada istighfar yang paling hebat, yaitu disebutnya sayyidul istighfar, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengucapkan kalimat sayyidul istighfar, dia jujur mengucapkannya, tulus dari dalam hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ucapkan di waktu pagi kemudian ditakdirkan mati pada hari itu, maka dia akan dijamin masuk surga. Dan kalau dia mengucapkannya di waktu sore atau di waktu petang kemudian ditakdirkan mati setelah itu, maka dia dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdik wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.